Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Arif Dana Kautsar dan dua rekan tim saya. Saya Nabila Cahaya Maulida. Dan saya Maulida Sari. Oke, jadi di sini kami ingin mempresentasikan dashboard laporan MBG. Dashboard ini dibuat untuk memantau program makanan bergizi gratis, mulai dari sumber daya yang dipakai sampai dampaknya ke kesehatan siswa. Alurnya dibagi jadi 4 tahap besar, yaitu input, proses, output, dan dampak. Lalu dilengkapi juga dengan ringkasan skor, rekomendasi, dan tabel data mentahnya. Oke, yang pertama, di sini di bagian paling atas ada filter bar. Ini semacam remote controlnya dashboard. Semua grafik dan angka di bawahnya bakal otomatis berubah ngikutin filter yang dipilih di sini. Yang pertama ada kabupaten atau kota. Di sini kita bisa milih kabupaten dan kota mana saja yang akan kita mau lihat. Di sini buat nyaring data cuma dari satu kabupaten atau kota tertentu. Ini pilihannya semua, jadi artinya nampilin database nasional. Lalu di sini ada sekolah. Ini sekolah-sekolah yang ada di Pulau Jawa. Ini buat nyaring sampai level sekolah. Daftar sekolahnya otomatis ngikutin kabupaten yang udah dipilih duluan. Lalu ada jenjangnya. Di sini filter berdasarkan jenjang pendidikan. Ada SD, SMP, sampai SMA. Lalu ada kondisi makanannya. Di sini nyaring distribusi berdasarkan kondisi makanan pas nyampe. Ada baik, cukup, sama rusak. Lalu dari tanggal sampai tanggal, ini adalah rentang waktu didistribusikannya menu yang mau ditampilkan. Jadi bisa fokus ke periode tertentu, misalnya 1 bulan terakhir. Lalu ada tombol reset filter buat balikin semua filter ke posisi awal. Oke, selanjutnya proses tahapan program dilanjutkan oleh Nabila. Baik, selanjutnya alur program yaitu input, proses, output, dan dampak. Ini bagian utama dashboard, isinya 4 tab yang bisa diklik. Tiap tab punya kartu skor di atas dan kumpulan grafik pendukung di bawahnya. Konsepnya, input itu modal, proses itu pelaksananya, output itu hasil langsungnya, dan dampak itu efek jangka panjangnya ke siswa. Tab yang pertama, tab input, yaitu sumber daya dan bahan pangan. Nunjukin kesiapan modal program, seberapa banyak bahan pangan lokal yang tersedia, berapa mitra catering yang aktif, dan berapa sekolah yang udah terjangkau. Isinya ada skor input, yaitu angka ringkasan berbasis rata-rata persen bahan pangan lokal yang nunjukin seberapa siap sumber dayanya. Lalu persen bahan pangan lokal tersedia, isinya presentasi rata-rata bahan pangan yang berasal dari lokal makin tinggi, makin bagus buat ekonomi daerah. Lalu penyediaan catering aktif, isinya jumlah mitra catering yang lagi jalan di data yang difilter. Lalu bagian sekolah terjangkau, isinya jumlah sekolah unik yang udah kebagian program. Lalu diagram donat, distribusi porsi per jenjang sekolah. Isinya nunjukin porsi makanan paling banyak dialokasikan ke jenjang mana, SD, SMP, atau SMA. Lalu diagram batang, yaitu bahan pangan lokal per catering. Isinya bandingin tiap mitra catering, siapa yang paling banyak pakai bahan pangan lokal. Lanjut, tab kedua, tab proses, manajemen dapur atau higienitas. Fokusnya ke kualitas pelaksanaan, gimana kebersihan tempat makan, dan kondisi makanan pas sampai ke siswa. Isinya ada skor proses, yaitu gabungan rata-rata dari presentasi sanitasi baik dan kondisi makanan baik. Lalu sanitasi tempat makan baik, isinya presentasi lokasi makan yang kondisi kebersihannya masuk kategori baik. Lanjut, kondisi makanan baik saat diterima, isinya presentasi makanan yang sampai ke siswa dalam kondisi baik atau bukan cukup atau rusak.
Lalu diagram lingkaran kondisi makanan saat diterima, isinya proporsi baik, cukup, atau rusak dari seluruh makanan yang didistribusikan. Lalu ada diagram donat, sanitasi keseluruhan, isinya ringkasan proporsi sanitasi baik atau cukup atau buruk secara keseluruhan. Lalu yang terakhir ada diagram batang, kondisi sanitasi per kabupaten atau kota. Isinya bandingin kondisi sanitasi antar wilayah, jadi kelihatan daerah mana yang masih perlu dibenahi. Lanjut tab ketiga, yaitu tab output, hasil produksi dan penyajian. Ini ngukur keluaran nyata program, berapa porsi yang beneran diproduksi dan disajikan tiap harinya. Isinya ada skor output, yaitu dihitung dari efisiensi porsi, yaitu 100% dikurangi persentase sisa makanan. Lalu total porsi yang diproduksi, isinya total porsi makanan yang berhasil didistribusikan dari data yang difilter. Lanjut efisiensi porsi, isinya seberapa sedikit sisa makanan dibanding total porsi, sampai makin tinggi makin efisiensi. Lanjut total porsi 30 terakhir, isinya jumlah porsi dari 30 hari distribusi terakhir yang ada di data. Lanjut rata-rata porsi atau per hari, isinya rata-rata porsi yang dibagikan per hari selama 30 terakhir itu. Total porsi atau semua data terfilter, isinya total porsi dari keseluruhan data yang ditampilkan atau belum dibatasi 30 hari. Lalu di sini ada diagram batang distribusi porsi harian. Isinya fluktuasi jumlah porsi tiap hari selama 30 terakhir. Lalu diagram garis tren distribusi porsi per bulan. Isinya total porsi tiap bulan dibandingkan garis target atau rata-rata keseluruhan. Lalu diagram batang menu makanan terpopuler, isinya peningkat menu dengan total porsi terbanyak buat evaluasi varian menu. Lanjut tab keempat, yaitu dampak kesehatan dan gizi siswa. Ini hasil jangka panjangnya, gimana efek program ke status gizi, kehadiran siswa, sampai sisi ekonomi dan lingkungan. Isinya ada skor dampak, yaitu berdasarkan presentasi siswa dengan status gizi normal saat ini. Lalu status gizi normal saat ini, isinya presentase siswa yang status gizinya normal atau bukan stunting atau wasting atau kurus atau obesitas. Lalu stunting turun awal sampai akhir periode, isinya selisih presentase stunting dari bulan pertama ke bulan terakhir pada data terfilter, tanda panah nunjukin arah perubahannya. Lalu di sini ada diagram garis tren status gizi per bulan, isinya pergerakan jumlah siswa stunting, wasting, dan normal tiap bulannya. Lalu diagram lingkaran distribusi status gizi siswa, isinya potret proporsi status gizi siswa secara keseluruhan saat ini. Lalu diagram garis tren kehadiran siswa setelah MBG, isinya rata-rata persentase kehadiran siswa tiap bulan dipakai sebagai indikator dampak akademik dan sosial. Lalu diagram batang rata-rata kehadiran kabupaten atau kota. Bandingin dampak kehadiran antar wilayah, kelihatan daerah mana yang hasilnya paling baik atau lemah. Lalu yang terakhir diagram garis, yaitu tren pangan lokal sisa makanan, isinya bandingin persen pangan lokal atau idealnya naik atau sama persen sisa makanan
idealnya turun dari waktu ke waktu. Sekian dari saya, lanjut bisa ke Mbak Maulida. Oke, terima kasih. Saya lanjut. Ringkasan 4 di bidang dampak program. Bagian ini nampilin 4 kartu skor besar yang menjadi aktif. Masing-masing punya skor 0 sampai 100 plus berupa angka pendukung dan grafik nilai. Ada bidang 1, gizi dan kesehatan, 21,1/100. Status gizi normal 21,1%, stunting ada 18,8%, wasting ada 21,9%. Dan bidang 2 ada akademik 85/100. Indeks kehadiran atau porsi konsentrasi ada 85%, total distribusi ada 1000, sekolah terpantau ada 100. Dan bidang 3 ada sosial 85/100. Rata-rata kehadiran siswa 85%. Sanitasi buruk atau waspada ada 338. Total siswa penerima ada 35.329. Dan bidang 4 ada ekonomi dan lingkungan 75,3/100. Bahan pangan lokal ada 65,1%, sisa makanan food atau food waste 14,4%, dan total porsi distribusi ada 34.948. Dilanjut, rekomendasi perbaikan. Berdasarkan data yang ditampilkan saat ini, ada 1, tingkatkan asupan gizi. Persentase stunting masih 18,8%. Perlu evaluasi menu dan kandungan gizi harian. 2. Pangan lokal optimal. Penggunaan pangan lokal sudah 65,1%, mendukung ekonomi daerah. 3. Perbaikan sanitasi. Ditemukan 338 catatan sanitasi buruk. Perlu inspeksi dan perbaikan fasilitas makan. 4. Kehadiran siswa baik. Rata-rata kehadiran siswa ada 85%, menunjukkan dampak positif program PG. 5. Kurangi sisa makanan. Sisa makanan masih ada 14,4% dari total porsi. Sesuaikan jumlah porsi dengan kebutuhan real siswa. 6. Pantau kasus wasting. Wasting sudah tercatat 21,9%. Disarankan pemeriksaan kesehatan berkala bagi siswa terdampak. Dilanjut, ada detail data distribusi MBG. Riwayat distribusi. Data per distribusi ada 10 baris per halaman. Pertama, ada tanggal didistribusikan makanan dilakukan. 2. Kabupaten atau kota, wilayah tempat sekolah penerima berada. 3. Ada sekolah, nama sekolah penerima program. Jenjang pendidikan sekolah, SD, SMP, dan SMA. Lanjut, menu, jenis menu makanan yang dibagikan hari itu. Lanjut, jumlah porsi yang didistribusikan. Lanjut, sisa. Jumlah porsi yang gak habis dimakan atau sisa makanan atau food waste. Lanjut, status gizi. Status gizi siswa yang berdasarkan berat badan atau umur dan tinggi badan atau umur, atau normal, stunting, wasting, dan lain-lain. Dilanjutkan kondisi makanan. Kondisi makanan yang pas diterima siswa, baik, cukup, dan rusak. Kehadirannya, presentasi kehadiran siswa pada hari distribusi tersebut. Oke,
Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.